Pihak ketiga buang limbah, pengusaha masuk penjara. Bayangin, kamu sudah bangun pabrik bertahun-tahun, legal semua, izin lengkap, tapi tiba-tiba disegel cuma karena limbah di sungai sebelah pabrikmu. Padahal yang buang limbah bukan kamu, tapi kamu yang ditutup. Kenapa kok bisa? Ada satu pengusaha kecil di Gresik. Pabriknya bikin kemasan makanan, bukan bahan kimia. Tapi suatu hari air sungai dekat pabrik berubah warna. Warga lapor ke DLH, hasil uji lab pencemaran berat tanpa verifikasi lanjut. Yang kena justru pabrik yang paling kelihatan besar di situ. Penyidik datang, segel dipasang, operasi berhenti. Ratusan karyawan pulang. Baru setelah berbulan-bulan, baru ketahuan limbahnya dari jasa pencucian truk luar pabrik. Tapi kerugian si pengusaha udah miliaran. Inilah jebakan halus dari pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pasal 98 mengatur tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian manusia atau lingkungan hidup. Pasal 99 mengatur tindak pidana perusakan lingkungan akibat kelalaian. Masalahnya, kedua pasal ini sering dipakai asal tunjuk. Selama lokasi pencemaran dekat pabrik, penyidik bisa langsung sangkakan pidana ke pemilik usaha tanpa pembuktian dulu pelaku siapa aslinya. Padahal prinsip hukum pidana itu yang menuduh harus membuktikan. Dan disinilah banyak pengusaha jatuh, bukan karena mereka salah, tapi karena sistem penegakan hukumnya malas nyari siapa yang benar-benar buang limbah. Yang punya izin malah dikorbankan, yang legal kabur duluan. Akibat hukumnya apa? Pabrik bisa disegel dan dihentikan operasinya. Pemilik usaha bisa dijerat pidana penjara 3-10 tahun dan dendanya hingga 10 miliar. Nama baik rusak, izin usaha bisa dicabut permanen. Solusi hukumnya bagaimana? Pastikan sistem pengolahan limbahmu terpisah dan terdokumentasi. Yang kedua, gunakan pihak ketiga resmi yang punya izin pengangkutan dan pengelolaan limbah B3. Yang ketiga ya, buat MOU dan bukti serah terima limbah setiap kali pengangkutan. Yang keempat, lakukan audit lingkungan rutin dan simpan hasilnya untuk bukti hukum. Yang kelima, kalau sudah terlanjur disalahkan, ajukan klarifikasi resmi dan pendampingan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Perdata tergantung sanksinya. Kalau kamu pengusaha yang merasa dizalimi sistem kayak gini, jangan diam. Lingkungan memang harus dijaga, tapi hukum juga harus adil. Saya Ricky Konsultan Hukum, bantu kamu bedain mana tanggung jawab hukum, mana kambing hitam.